Masalah now diselesaikan dengan zaman now ya. Masalah zaman now Iya. diselesaikan dengan Acara zaman now. zaman now. Itu betul sekali. Betul. Maksudnya begini, saya sebenarnya juga kurang suka istilah masalah keadaan ini. Jadi kita jadi kasih julukan Ntar dulu. apa nih? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semalam Ya. kan kita udah nonton debat cawapres yang kedua ya. Kalau Ya. debat cawapres kan Islam yang kedua. Nah, dari debat cawapres semalam, boleh tahu nggak pandangan atau perspektif Bang Pak Nizar ini terkait dengan pelaksanaan debat cawapres semalam yang membahas tentang isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan sebagai seorang dosen teknik lingkungan, isu apa sih sebenarnya yang harusnya tuh dibahas banget dan emang jadi hal yang concern untuk diperhatikan oleh cawapres kita di tahun 2024 ini. Silakan Pak Nizar. Ya, menarik. Semalam itu debat cawapres tentang lingkungan ya. Betul. Ada banyak hal yang sebenarnya yang bisa didiskusikan dalam debat topik lingkungan kan. Semalam itu sudah menarik semalam ya, untuk di level calon wakil presiden debatnya sudah menarik. Nah, saya mungkin yang pertama ingin saya komentari itu saat sesi pembukaan ya, saat opening speech. Jadi cawapresnya menyampaikan visi misi di bidang lingkungan ya. Betul. Caimin menyampaikan bla bla bla. Saya nggak ingat persis kalimat-kalimatnya, tapi yang saya ingat isunya itu land reform atau reformasi agraria di bidang pertanahan ya kan. Kemudian ada cawapres Gibran, dia menyampaikan tentang perubahan iklim dan sebagainya. Kemudian ada Profesor Mahfud juga menyampaikan lebih kurang agak mirip dengan Caimin sampaikan. Di situ ada reformasi agraria, terus ada ada lingkungan, ada aktivis lingkungan dan organisasi lingkungan. Nah, di sesi pembukaan ini saya mengumpamakan ini 3 cawapres ini bagaikan seperti ini. Kalau saya lihat Caimin, Gus Muhaimin Iskandar itu bagaikan NGO lokal. NGO lokal. Ya, LSM lokal. Oke. LSM lokal yang memainkan isu-isu lokal juga kan, isu pertanahan, isu kepemilikan kan. Itu kan isu lokal yang sudah ada sejak zaman Belanda malah ya. Terus kalau cawapres Gibran itu memainkan isu-isu yang isu tinggi gitu, isu kelas atas. Jadi bisa kita bilang isu yang sering dijadikan mainan oleh NGO internasional. Oh, internasional ya, mainnya luar negeri ya Pak negeri. ya? Jadi isu-isu kayak perubahan iklim, biodiversity, bioregion, apalagi ya, energi terbarukan, transisi energi dan sebagainya. Itu kan orang awam banyak yang tidak tahu lah gitu. Dan istilah-istilah yang beliau kemukakan juga banyak yang tidak tahu ya Pak ya? Seperti itu. Nah, kemudian Profesor Mahfud. Nah, kalau Profesor Mahfud ini saya lihat bagaikan LSM nasional. Nasional. Ya, LSM Mirip-mirip nasional. dengan Caimin yang tadi. Mirip-mirip dengan Caimin, tapi dia sudah agak ke atas sedikit. Dia sudah membicarakan tentang aktivisnya, orang-orangnya. Karena kalau kita bicara isu lingkungan juga nggak lepas dari isu membicarakan aktivisnya. Gitu. Aktivisnya itu satu paket dengan isunya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi setelah pembukaan itu kemudian saya lihat debatnya sudah mulai mengalir dengan enak lah gitu ya, dengan lancar. Jadi ada istilah yang Pak Nizar berikan untuk masing-masing cawapres ini ya. Itu. Jadi kalau dari tadi Pak Gus Imin NGO lokal. Kalau Mas Gibran itu NGO internasional, kalau misalnya Pak Mahfud itu NGO nasional. Ya. Luar biasa nih, langsung dapat julukan nih cawapres kita semalam mengenai isu-isu. Kan semalam banyak tuh dari panelis memberikan tema dengan pertanyaannya. Nah, saya tertarik sekali dengan ini Pak, dengan masyarakat adat sebenarnya. Masyarakat adat ini kan dia punya tanah sendiri sebenarnya yang memang udah ya seperti yang udah kita dengar semalam. Kalau misalnya masyarakat adat ini tanahnya tuh emang udah dari nenek-nenek moyang mereka udah di situ gitu. Nah, ketika memang tanah itu diperlukan oleh negara untuk membuat suatu hal, apakah memang masyarakat ini harus dilibatkan? Tentunya sudah pasti, cuman bagaimana sih cara yang memang cara baiknya untuk melibatkan mereka gitu? Karena kan kalaupun misalnya udah dengan cara diskusi, nggak mau juga gitu kan? Ntar loh, yang nggak mau juga siapa nih? Masyarakat adatnya. Nggak mau tanahnya diambil? Iya, karena kan itu merasa tanah nenek moyang mereka mungkin. Oh, oke.
gitu. Jadi saya penasaran nih, ada cara khusus nggak untuk merayu masyarakat adat gitu? Cara masyarakat adat sebenarnya bukan bidang saya juga ya. Kan Oke. teknik itu engineering ya. Kalau masyarakat adat lebih ke sosiologi lah. Sosiologi ya. Tapi secara common sense ya, artinya perasaan umum lah ya, kita bisa lihat itu masyarakat adat punya hak juga kan. Saya sebenarnya juga kurang suka istilah masyarakat adat nih. Jadi kita jadi kasih julukan dulu. apa nih Pak? Masyarakat adat itu terjemahan dari istilah resminya indigenous people. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris mereka menyebutnya indigenous people. Oke. Itu sebenarnya lebih cocok masyarakat asli. Masyarakat asli. Ya. Kalau masyarakat adat kan ada tuh dibilang sama Cak Imin, masyarakat adat tuh bukan hanya setahun sekali pakai pakaian adat. Iya. Jadi orang yang ngingatnya masyarakat adat tuh masyarakat yang pakai pakaian adat gitu kan. Iya betul. Padahal bukan itu, bukan hanya itu gitu ya. Itu adalah indigenous people, orang asli yang sudah mendiami daerah itu selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Iya. Jadi mereka menganggap itu adalah tanah mereka karena udah ada tinggalin ratusan tahun, bahkan sebelum ada Indonesia mereka udah ada keluarganya di situ. Betul, Nah, betul. tapi kan masalahnya mereka nggak punya surat, nggak punya bukti kepemilikan. Nah, biasanya tanah mereka itu luas dan berada di daerah-daerah hutan ya. Iya. Daerah kota kan nggak mungkin lagi ya, udah terbangun. Nah, kemudian nanti datang ada perusahaan, entah perusahaan perkebunan, perusahaan tambang atau apa yang ingin mengelola daerah itu. Karena mereka nggak punya sertifikat, ya pemerintah menganggap itu masih hutannya atau tanah milik pemerintah. Terus pemerintah ya sederhana main kasih aja gitu. Oke. Dikasih aja ke perusahaan. Perusahaan karena dikasih, perusahaan kan ngurus izin juga nih. Iya. Sebenarnya perusahaan itu nggak salah-salah kali juga, karena mereka ngurus juga itu. Ngurus izin ke pemerintah. Iya, jadi nggak ambil langsung. Nah, jadi setelah diambil, ya kemudian ternyata di dalam kawasan itu ada masyarakat adat. Jadi kan, nah di situ mulainya tuh berkelahinya itu. Oke. Di Pak. situ Bentroknya di situ ya Pak. bentroknya ya? di situ tuh. Jadi masyarakat bilang, tanah kami nih udah ratusan tahun. Terus perusahaan bilang, enggak lah ini tanah kami udah dapat izin dari pemerintah. Nah, ribut. Dan biasanya perusahaan yang menang. Oke. Karena secara hukum formal mereka punya sertifikat kan. Ya, seperti kasus Rempang. Ya, mereka punya sertifikat, punya pengakuan dari negara, dan yang lebih kacaunya lagi mereka punya aparat yang menguasai secara fisik. Betul. Nah, di debat semalam kan cawapres itu mempertanyakan atau menggugat peran negara di situ. Dianggap peran negara masih minim. Ya, kenapa masih minim? Ya masih terjadi ribut-ribut gitu kan? Betul, Masih ribut-ribut, masih berkelahi, Banyak bahkan kesalahpahaman. ya kesalahpahaman, bahkan banyak timbul korban gitu ya. Karena ya berkelahi secara fisik lah ya. Nah, di sini para cawapres terutama Caimin dan Prof. Mahfud inginnya negara itu ada peran yang lebih lah gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka juga menggugat kenapa kalau perusahaan bisa dapat izin hampir ratusan ribu hektar, kok masyarakat nggak dapat? Iya. Nah, ini memang pelik juga nih, masalah yang rumit. Kalau perusahaan kan kayak kita bilang tadi, perusahaan kan ngurus izinnya nih. Ada orang yang ngurus, ya, kemana-kemana kayak ngurusnya kan. Betul. Sementara masyarakat dengan pengetahuan yang terbatas, ya orang kampung lah kan. Iya. Ya udah dia duduk-duduk aja nggak ngurus kan, nggak Lebih tahu aja. pasrah aja. Pasrah mungkin. ya, nggak tahu cara ngurusnya kemana. Iya. Kan bingung nih, ini cara ngurus tanah adat nih ke kantor mana dulu Iya, perginya, betul. ya, ke bidang mana, Betul. berapa biayanya dan sebagainya. Dan bukti awal lah, setiap kita ngurus tanah tuh ada bukti awal dulu. Kalau kita beli tanah tuh kan ada bukti awalnya adalah surat beli, Iya. akta jual beli tanah. Jual beli tanah. Itu bukti awal kan. Betul. Nah kalau masyarakat adat agak susah tuh bukti awalnya apa gitu. Kalau dia bilang, oh ini tanah nenek moyang saya dapat gini, ya mana buktinya? Iya. Dalam hukum formal selalu diminta bukti yang tertulis. Oke, baik. Nah, Itu maka jadi ribut-ribut lah terus gitu, nggak selesai-selesai. iya betul. Nah itu sebenarnya yang saya tuh kayak concern banget semalam karena ternyata ini ya guys. Jadi semalam itu kalau misalnya ada yang nggak paham tentang yang mengenai masyarakat adat tadi sudah dijelaskan oleh Masyarakat Pak asli Nizar. dia nanti, coba. Masyarakat asli ya Pak ya. Nanti masyarakat ada orang pakai baju adat dipikir. Oh iya betul. Jadi kita ganti nih istilahnya lagi masyarakat asli julukannya ya Pak ya. Iya. Karena agak mungkin kita empati kita ini kan agak ini sebagai makhluk sosial gitu ya kan, karena juga kayak mikir kenapa ya kok misalnya orang yang emang udah lama tinggal di situ tapi kok hak tempat tinggalnya diambil gitu. Contohnya kayak kasus Rempang gitu. Iya. Nah jadi itu yang jadi concern saya semalam.
di debat semalam dan itu tidak dibahas yang kayak benar-benar tuntas gitu. Iya, Nah, iya. sekarang nih udah jelasin sama Pak Nizar. Jadi kalau misalnya kalian jadi tema podcast kita kali ini nih kita akan memahami debat cawapres Ya. semalam gitu. Jadi harus tonton memang podcast kita ini ya sampai akhir nanti. Jadi dalam lingkungan itu banyak istilah-istilah yang kadang-kadang ketika istilah itu diturunkan ke Betul. bahasa Indonesia itu nggak pas-pas sekali. Betul, apalagi kami Gen Z ini Pak, masih awam sekali Awam, dengan ya. istilah-istilah yang memang ya mungkin kalau istilah yang Mas Gibran keluarkan bisa kami searching di Google. Yang lainnya mungkin bisa juga, cuman untuk memahami istilah itu Ya. secara rinci, secara detail gitu kami kan butuh suhu-suhu ini. Sense-nya nggak dapat ya. Betul, betul. Jadi memang harus diskusi langsung dengan Ya. suhu-suhu supaya kami pemahamannya itu bisa klik gitu di kepala kami gitu yang Gen Z ini. Jadi harus sering-sering diskusi sama milenial sama Gen Y. Gen X apa Gen Y ya? Gen X, betul. Gen Z dan Gen X harus sering-sering diskusi sih. Nah, terus juga saya semalam ada concern ke desa wisata. Kalau kita di sini tuh saya taunya ada Desa Nusa, Gampung Iya. Nusa di Longa ya Pak kan? Di Aceh besar ya. Aceh besar betul. Menurut Pak Nizar, desa wisata itu seberpengaruh apa sih? Dan gimana pendapat dari Bapak terkait dengan pengembangan lingkungan yang terjadi di desa gitu? Karena semalam kan dibahas mengenai desa wisata itu hanya untuk memfasilitasi desa wisata gitu kan. Sementara tidak dibahas pengaruhnya sebesar apa gitu desa wisata ini terhadap ya pembangunan lingkungan gitu. Gimana Pak menurut Pak Nizar? Jadi kan kalau nggak salah pertanyaan desa wisata itu muncul Ya, saat cawapres Gibran mengatakan memberi contoh. betul. Dia memberi contoh. Ini nih ada satu daerah di saya lupa. Fak ya kalau nggak salah. Bukan di Jawa. Di Jawa. Ada satu daerah di Jawa. Dia itu dengan dana desa dia bisa mengembangkan desa wisata itu. Oh. Jadi mereka tuh awalnya kayak ngomongnya tentang dana desa juga lah tuh. Oke. Dana desa terus ngalor ngidul kemana-mana jadinya desa wisata kan. Desa wisata. Terus ditanggapi dengan cawapres yang lain. Betul. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Farika tadi dampaknya Ya, pentingnya seberapa berpengaruh sih desa pengaruh. wisata itu? Saya pikir begini, itu desa wisata itu sangat tergantung dari potensi desa yang ada. Jadi jangan semua desa akan dijadikan desa wisata. Iya, betul. Nah, ada desa-desa yang cantik memang landscape-nya, kan sumber alamnya. Kayak di Desa Nusa ya. Iya, Gampung Nusa. Udah pergi ke sana. Cantik sekali, Cantik Pak. sekali kan. Betul. Mereka ada Kok bersih, kok pengolahan kompasnya itu memang Kompos ya? kompos, betul kompos. Maaf ya salah sebut komika gitu ya. Pengolahan komposnya itu emang tertata kali. Ya, ada mereka juga ada sewa-sewa tenda gitu Iya, ya. Nah, betul. kebetulan desa itu punya potensi wisata. Jadi tinggal dikembangkan aja. Pakai dana desa kah, pakai dana bantuan apa dan lain-lain kan. Apalagi dana desa sekarang udah banyak gitu kan. Betul. Tapi ada juga mungkin desa-desa yang nggak cocok jadi wisata. Misalnya desa pinggir pantai kan, belum apa-apa udah langsung ketemu pantai. Pantainya juga bukan pantai yang indah gitu, pantai Telu atau apa yang cenderung nggak asik gitu untuk wisata. Ya mungkin mereka harus mengembangkan potensi yang lainnya lagi gitu. Potensi yang lainnya yang ada di desa tersebut Yang ada di gitu situ. ya. Atau mungkin desanya desa di tengah kebun sawit. Kebun sawit itu kan kalau kita pergi itu boring, kita itu bosan karena ya pohon semua kan, nggak ada pemandangan yang menarik ya. Ya mereka akan mengembangkan ya apa potensi yang ada di situ. Mungkin di situ ada potensi tandan kosong sawit yang dibuang-buang kan. Jadi tandan kosong sawit itu bisa diolah untuk pupuk, untuk jadi media tanam jamur dan sebagainya. Nah, kalau potensi desa itu diketahui oleh desa masing-masing, kemudian difasilitasi, dibiayai dan sebagainya, ya insya Allah desa itu bisa berkembang kan. Itu di atas kertas sih. Cuman faktanya belum tentu juga. Betul. Nah, karena kalau kita lihat masih minim sekali desa-desa yang berkembang itu sesuai potensinya. Walaupun dana yang udah dikucurkan tuh miliaran. Mungkin ingat sendiri lah di kampung sendiri yang tinggalnya di mana? Saya di Bang itu pasti ada dana desa. Tapi kan nggak kelihatan kan apa yang udah dikembangkan kan. Paling yang kok kita desa-desa yang di kota ini kan yang dikembangkan apa ya, beton apa, betul. paret sasi gitu ya, Iya. paret di bawah beton atau tapi nggak Perbaikan saluran air saluran. gitu. Kita Iya, nggak betul. melihat sesuatu yang wah ini mantap nih kampung kita nih udah dibangun ya kan.
Betul. Cuman untuk mungkin kalau dari yang saya lihat, kalau di sharing sedikit Pak, kalau di desa saya tuh ada ini pupuk, pengolahan pupuk gitu mereka gitu. Buat pupuk ya? Buat pupuk sendiri dari ya kompos juga tadi. Cuman tidak sebagus di Desa Nusa gitu Ya, ini komposnya. lagi-lagi kan Kalau patokannya ke Desa Nusa kan gitu. pengelolaannya bagaimana, apakah serius, apa sekedar untuk kegiatan kan, Betul. atau udah bisa menghasilkan keuntungan. Ini kan nanti tipe-tipe kegiatan itu kan beda-beda ya. Betul. Kalau misalnya kegiatannya itu insidental sekali-sekali, ya itu nggak perlu cari keuntungan yang banyak. Tapi kalau sudah berpikir ini usaha ini harus bisa menghasilkan keuntungan sekian, keuntungan bisa dibagikan ke masyarakat desa jadi senang. Kalau masyarakat desa senang, insya Allah dia akan bantu kegiatan itu kan. Nah, itu pengelolaannya harus lebih serius. Jadi sebenarnya bayangan dari cawapres ini, kalau desa-desa ini bisa bangkit, bisa bangun dengan dana yang ada, maka insya Allah Indonesia ini akan berkembang makmur. Nah, tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Iya, betul lagi di atas kertas gitu. Karena malah banyak kepala desa yang ketangkap kan. Iya betul, gara-gara korupsi dana desa. Iya betul. Iya, karena semalam banyak ya pembahasannya kan ya yang teringat di kepala saya tuh desa wisata gitu kan. Jadinya apa berpengaruh itu gitu, desa wisata terkait dengan keseimbangan lingkungan gitu, keseimbangan ekosistem lingkungan gitu. Nyatanya ya desa-desa sekarang juga tidak terlalu berfokus ke lingkungan gitu. Mungkin salah satu desa seperti yang tadi Pak Nizar sebutkan gitu, yang memang potensinya ada untuk mengembangkan lingkungannya gitu. Kalau di Aceh kita ada Desa Nusa gitu kan. Kan baru sepertinya baru Desa Nusa yang terdengar. Iya, betul. Padahal ada ribuan desa ya. Ada ribuan desa yang memang mungkin punya potensi yang pasti. yang sama atau bahkan lebih dari Desa Nusa gitu kan. Cuman itu balik lagi ke orang-orang yang ada di desanya mungkin, dan fasilitas yang diberikan juga dari pemerintah gitu. Nah, terus karena udah bahas desa nih Pak, jadi semalam itu saya ada dengar istilah baru nih. Jadi Gen Z dengar istilah baru, ada greenflation. Greenflation ya Pak. Ya, greenflation. Agak susah ngucapinnya ya. Iya betul. Gen Z nih gitu ya. Greenflation mungkin saya udah searching juga semalam, ternyata itu kalau diartikan ke Indonesianya inflasi hijau ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak definisi dari greenflation itu sendiri Pak? Cawapres Gibran tuh agak-agak nakal sedikit ya semalam ya. Karena kan di dalam aturan debat sudah dikatakan jangan pakai singkatan. Kalau pakai singkatan dijelaskan gitu. Nah, dia kan menanyakan ke Prof Mahfud apa itu greenflation tanpa menjelaskan apa makna maksudnya gitu kan. Kalau yang kita lihat semalam gitu ya Pak ya. Jadi ini kan ini dari sisi debatnya ya, dari sisi jalan debat itu tidak fair kan. Harusnya dijelaskan. Tidak semua orang paham istilah-istilah baru seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, greenflation itu memang betul istilah yang baru yang dipopulerkan oleh salah satu pejabat di Amerika atau di mana. Dia terkait dengan keuangan untuk perubahan iklim lah kan, untuk ekologi istilahnya. Dan ini adalah isu high class, isu papan atas, isu yang bukan masyarakat awam tahu lah gitu, nggak dibicarakan. Kalau isu sampah, isu pencemaran air, kan, isu polusi udara kan kita udah tahu tuh, udah banyak yang bicarakan. Tapi kalau isu greenflation, di mana ucapinnya juga susah kan. Isu apa lagi itu? Bebelit-belit lidah kita. Nah, greenflation ini kalau yang saya pahami sederhananya itu kan dari dua kata tuh, green sama inflation. Green artinya hijau, sesuatu yang merujuk kepada ramah lingkungan. Inflation itu artinya kelebihan, kebanyakan. Nah, kalau di dalam bidang keuangan itu kan sering dikatakan, Kota Banda Aceh mengalami inflasi. Itu artinya Kota Banda Aceh mengalami kelebihan duit yang beredar. Sehingga harga-harga jadi naik. Betul. Nah, itu artinya kelebihan inflasi. Nah, greenflation berarti sebuah, bisa dibilang sederhananya ya, sebuah tindakan atau kegiatan yang tujuannya untuk ramah lingkungan, tapi ternyata malah berbiaya tinggi. Tujuan awalnya ini untuk jadi ramah lingkungan nih, untuk mengurangi emisi. Tapi setelah diterapkan, ternyata konsep ini malah menimbulkan biaya yang tinggi. Baik itu biaya uangnya ataupun biaya sosial. Resikonya itu ya Pak. Biaya uangnya misalnya gini nih, kan ada pemerintah mau membuat biodiesel.
Biodiesel itu kan biodiesel artinya itu minyak diesel dicampur dengan minyak sawit. Betul. Ada istilah B35, B berapa lah. 35 itu menunjukkan persentasenya. Betul, Nah, betul. sawit yang biasanya kita konsumsi, ibu-ibu konsumsi untuk goreng kerupuk, goreng ini. Minyak. Terus hari ini tiba-tiba banyak-banyak dipakai untuk biodiesel. Oh. Nah, kan sawitnya kan jadi mahal nih, jadi hilang di pasaran. Iya, betul. Nah, jadi terjadi inflasi kan, jadi mahal gitu. Jadi menyusahkan orang banyak. Makanya minyak makan sekarang mahal ya, Pak. Banyak ibu-ibu yang komen minyak makan sekarang mahal Iya, gitu. karena sudah dipakai untuk bahan bakar ya. Belum lagi nanti kendaraan-kendaraan bermotor itu dia nggak bisa langsung dia pakai itu minyak tuh. Harus ada modifikasi pada mesinnya. Iya, betul. Nah, untuk memodifikasi mesin berarti ada tambahan komponen. Betul. Komponen ini dicetak. Kan nambah biaya lagi. Iya, iya. Terus ada lagi kasus misalnya di Eropa kemarin saat awal-awal sebelum perang Ukraina itu ada di Eropa banyak yang ingin menggantikan bahan bakar batu bara Oke. dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Oh. Tapi ini nggak berhasil. Kenapa? Karena bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan itu nggak banyak tersedia di pasaran. Untuk menggantikan batu bara tadi. Kalau batu bara kan tinggal tambang, Iya, kirim banyak. Betul. Jadinya apa? Jadinya harga-harga energi di Eropa itu jadi mahal. Kalau ada nonton di YouTube tuh banyak orang-orang tiba-tiba mendadak miskin. Terus ada Mas Gibran juga ada mencontohkan di Perancis itu ada terjadi demonstrasi petani. Iya. Nah, karena harga-harga jadi naik, petani kan jadi kesusahan kan. Iya, Harga pupuk jadi naik, harga ini jadi naik dan sebagainya. Semuanya serba naik. Serba Gara-gara inflasi tadi. Iya, kita inginnya nih konsep lingkungan dipakai kan, tapi ternyata jadinya lebih mahal. Oke, berarti dampak dari inflasi itu ternyata sebesar itu. Iya. Maksudnya untuk Ekonomi. dampak secara ekonominya ya ternyata sebesar itu. Padahal tujuan awalnya adalah untuk mengurangi ya resiko pencemaran lingkungan tadi pencemaran gitu, Pak. lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim, global warming kan, Iya. dan sebagainya. Jadi nggak mudah ini. Ini menyangkut jumlah yang banyak. Satu mungkin contoh lagi misalnya kita ingin menggunakan listrik tenaga angin. Oke. Kedengaran keren tuh kan? Keren. Wah, ini pakai tenaga angin nih, kita ramah lingkungan. Tapi mungkin Rafika bisa bayangkan berapa banyak apa itu ya baling-baling itu Oke. untuk turbin itu yang harus dibangun untuk bisa mengaliri listrik satu kota Banda Aceh. Kira-kira berapa banyak itu? Itu bisa Banyak, ribuan. Pak. Iya. Dan itu juga bukan mudah bikinnya. Perlu mobilisasi alat dan itu juga perlu lahan yang banyak. Ya ujung-ujungnya kan biayanya jadi mahal juga. Jadi mahal, listrik juga. Dan itu juga ya nanti entar anginnya lagi slow-slow gitu kan. Jadinya angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi bukan angin yang emang. Entar lampunya kedap-kedip gitu kan. Betul. Tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Itu bercanda lah. Kan listriknya disimpan di baterai. Ini penggunaan baterai. Nah itu juga ada ditanyakan oleh Mas Gibran kan kepada Caimin. Kan ditanya, ini kayaknya Caimin ini anti nikel katanya kan, suka pakai zat apa itu benda litium ya, LV ya. Dia singkatannya LV, lithium bla bla bla, saya agak lupa itu. Nah, Baik. sebenarnya keduanya ini kan bahan tambang juga. Oke. Ya. Nikel ditambang, lithium ditambang. Nikel sekarang lagi banyak ditambang di Morowali ya, Sulawesi. Jadi kalau misalnya kita pakai mobil listrik nih, mobil listrik ramah lingkungan, mobil listrik perlu baterai, baterai perlu nikel ditambang, ya tetap juga rusak lingkungan kan. Betul. Dan nikel yang dibutuhkan nikel ribuan ton ya. Banyak yang dibutuhkan itu. Dan Terus baterai itu kan ada masa pakai. Kita bilang lah masa pakainya setahun. Iya. Udah setahun dia nggak bisa pakai lagi, dibuang. Iya, jadi sampah Jadi lagi. sampah. Dan sampahnya itu masuk dalam sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Itu sampah yang Tidak teruraikan. sulit terurai teruraikan. dan berbahaya. Dia bukan kayak sampah kita buang sampah kertas. Itu kan gampang ya. Iya. Ini sampah baterai. Bayangin aja ada ratusan ribu mobil, dia ganti baterai itu akan berserak di mana-mana gitu. Nah, jadi nggak serta-merta konsep lingkungan itu digunakan akan hari ini dikonsepkan besok bisa diterapkan selesai urusan lingkungan, enggak seperti itu. Oke. Ada banyak sekali tantangannya lah, challenge-nya kan. Tapi ada yang bilang begini, tapi menarik juga tadi bilang sama saya bilang Mas Gibran. Jadi masalah now diselesaikan dengan zaman now ya. Masalah zaman now diselesaikan dengan
Acara zaman now. Zaman now itu betul sekali. Betul. Maksudnya begini, cara menyelesaikannya ya apa yang terjadi sekarang ini ginilah cara menyelesaikannya gitu. Iya, betul. Nggak Hiduplah di zaman ini Iya. mungkin Kita nggak pakai cara-cara yang udah ketinggalan zaman gitu. Jadi cara sekarang tuh apa? Cara sekarang oke, kita tetap pakai mobil konvensional, tapi transportasinya dibanyakin gitu. Supaya orang nggak naik lagi mobil sendiri-sendiri. Mobil pribadi, ya. Kan sayang tuh mobil udah harga ratusan juta, gede-gede, Iya. tuh orang satu di dalam. Betul. Ya, Kan itulah yang buat ya macet tadi gitu ya. Jadi harus mungkin lebih banyakin transportasi umumnya. Itu salah satunya kan. Nah, itulah penyelesaian yang apa ya terkini lah gitu. Itu harus memang dipikirkan. Jadi juga gini lah, masalah Gibran juga ada menyentil Caimin. Katanya Caimin ramah lingkungan, tapi itu plastik semua gitu. Minum. Iya, kalau semalam yang kita lihat gitu ya guys ya. Kalau misalnya kalian nggak ada yang nggak tahu kapan nih Gibran nyentil kayak gitu, nonton aja debatnya semalam ya. Gitu. Ya, saya juga sempat dengar sih Gibran ngomong kayak gitu. Ya, minumnya masih pakai plastik gitu ya, botol plastik gitu. Nah, saya mau bilang gini, benar plastik itu susah terurai, mengganggu lingkungan. Tapi faktanya sampai hari ini kita belum ketemukan bahan pengganti plastik. Betul. Belum ada. Ya, kalau dibilang bahan pengganti plastik berarti bahan itu harus ya mirip-mirip dengan plastik lah. Baik kualitasnya, baik harganya, baik ketersediaannya kan. Betul. Ketahanannya juga ya, Pak ya. Nah, misalnya kalau di dunia riset, plastik itu kan diuji ketegangannya, maksudnya daya ini ya plastisitas. Jadi kita fleksibilitasnya. Kita nariknya sampai kapan dia bisa Oke. putus. Nah, ada bahan-bahan pengganti, misalnya dari singkong, kasava atau dari jagung. Sebenarnya banyak sih bahan pengganti, tapi nggak belum ada yang punya daya tahan seperti itu. Ada yang dibuat daya tahan seperti itu, dia nambahin bahan lain, tapi harganya jadi mahal. Saya pernah beli plastik organik lah istilahnya. Saya tes beli kan di toko buku Gramedia. Itu harganya 1 lembar 5.000. Satu plastik gede itu. Kan nggak ekonomis kan? Nggak mau dong ibu-ibu beli plastik 5.000. Betul, 5.000. Puput long blow plastik 5.000 kan kayak gitu ya Pak ya. Itu iya betul. Dan semalam saya juga dengar istilah tobat ekologis. Tobat itu mungkin masuk ke sini ya Pak ya, masuk ke maksudnya penggunaan mengurangi penggunaan sampah plastik mungkin salah satunya gitu. Tobat ekologis tadi. Ya itu bisa mengurangi sampah plastik, buang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Iya. Tapi kalau saya lihat kalau udah istilah tobat tuh kan kayak lebih dalam lah gitu. Betul. Harus benar-benar dimaknai gitu ya Pak ya. Diikuti. Kamu udah tobat belum? Udah. Lagi proses nih. Kalau udah tobat itu udah sampai ke dasar ya. Iya. Jadi kalau ekologis kan lingkungan. Iya. Kalau tobat ekologis itu artinya memang betul-betul kita sampai ke dasar kehidupan kita sudah tidak lagi merusak lah. Jadi bukan sekedar perkegiatan gitu. Perkegiatan nggak pakai plastik, nggak. Tapi memang sudah dalam kehidupan itu kita sudah lingkungan banget lah gitu. Ada satu contoh saya lihat ada namanya Govin orang salah keturunan India, dia tinggal di Bali, bisa dicek di IG-nya. Siap. Dia saking cintanya lingkungan, dia tidak mau mandi pakai sabun. Oke. Nah, itu memang betul-betul tobat. Cuma sekarang Bang Govin, sekarang ada alternatif loh Bang, ada sabun rempah kita sekarang. Saya nggak tahu. Jadi alasan dia, saya dengar podcastnya, kenapa nggak pakai sabun? Terus dia cerita, saya pernah suatu hari saya mandi pakai sabun. Dia kan tinggal di Bali. Mungkin tempat tinggalnya itu dekat dengan sawah-sawah. Nah, air sisa mandi dia itu yang ada mengandung sabun deterjen itu mengalir ke sawah-sawah sehingga mematikan tanaman gitu. Dari situ dia tobat gitu. Oke, langsung sadar gitu. Nggak mau gitu. Jadi kalau dibilang tobat memang sudah harus dasar sekali. Dan pernyataan tobat ekologi itu kalau nggak salah kan disampaikan oleh Paus. Caimin. Caimin. Semalam Caimin. Tapi Caimin mengutip dari Paus itu. Oke. Paus itu dalam dia pernah pidato dia mengatakan ini bencana udah semakin sering terjadi, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu dia mintalah masyarakat dunia untuk segera tobat ekologis gitu. Tapi ya lagi-lagi dalam dunia yang serba materialistis gini, gimana caranya mau tobat ekologis gitu kan? Iya betul. Karena kan satu sisi negara perlu pertumbuhan nih.
kalau istilah Gibran tuh hilirisasi. Hilirisasi itu artinya bangun pabrik itu. Secara sederhananya. Iyalah. Oke. Hilirisasi kan bangun pabrik. Oke. Kita artinya buat produk-produk baru gitu. Iya, dari bahan-bahan alam. Dari bahan baku yang ada kan. Iya, betul. Buat pabrik. Berarti industrialisasi. Oke. Industrialisasi bagus karena bisa banyak tenaga kerja kan. Betul. Banyak memberikan pendapatan. Nih Gen Z senang nih. Ya, Gen Z senang. Nah, itu makanya Gen saya Z bilang senang. Gibran itu dia NGO internasional. Mungkin dia udah riset apa hal yang disukai oleh Gen Z saat ini. Betul, saya gitu yakin ya. gitu. Betul. Malah dia ada istilah green job lagi dia bilang. Oh, gimana tuh Pak? Job pekerjaan, green job. Saya nggak tahu juga, jangan-jangan Maksudnya berhubungan dengan lingkungan juga. Apa gara-gara ada greennya berhubungan dengan lingkungan? Iya, berarti ini pekerjaan yang ramah lingkungan. Ramah mungkin. lingkungan, oke. Apakah ini pekerjaan tukang sampah loh? Tukang sampah kan ramah lingkungan loh kan? Atau pekerjaan bikin pupuk kompos kan? Ya, Kita nggak tahu lah. ya we never know kan? Never know, Iya. karena belum dijelaskan. Betul. Nah, tapi kalau ini versi seriusnya, itu bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan emisi. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.